أنا دموعي تبي ترحل وتتركني بلا خلان، بتتركني أعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان، تخليني أعيش الوقت مع الحسرة مع الحرمان. أي دموعي ترى كافي تعبت أعاني الهجران، تعبت مثل الضحكة وأعيش الوقت بالنسيان، دخيلك ما أبي غيرك على فرقك أنا ندمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين، وانصر واحفظ نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، jamaah kami, jamaah Masjid Pancor, muslimin, muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimakumullah wa ajarakumullah wa azakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemeliharaan terus menerus, terutama sekali pemeliharaan iman dan Islam kita supaya tetap kuat, kokoh ya di dalam hati sanubari kita semua, dengan anak cucu kita, keluarga kita yang semuanya kita cintai, kita sayangi. Kita lanjutkan pengajian kita pada kitab yang disebut dengan Is'abul Iman, Bikisan Iman ya, bagi kita semua kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yakni qauluhu subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ya, bagi orang-orang yang berat ya, atas orang-orang yang berat melakukan ibadah puasa sehingga dia terpaksa ya dengan berat hati, tentunya kalau imannya, kalau Islamnya bagus, dengan berat hati dia berbuka puasa sebelum saatnya berbuka, karena dia berat. Pertama akibat ya sudah lanjut usia, lansia,
kedua karena sakit berat, yang ketiga karena dia sedang menyusui para ibu-ibu, ya, keempat karena dia hamil, sedang mengandung ya. Ada sebab musabab yang sifatnya syar'i, dibolehkan tidak puasa pada bulan umat Islam berpuasa bulan Ramadan, ya, bulan tempat penghapusan dosa, membakar dosa, kekhilafan, kesalahan, ya, diganti, ya, dengan pahala, diganti dengan kebajikan. Bagi yang ada halangan syar'i seperti orang tua, ya, lansia, ya, seperti orang yang betul-betul sakit keras, sakit berat, orang hamil, orang menyusui, tidak apa, ya, untuk dia tidak berbuka puasa, akan silakan. Fidyatun ta'amu miskin, dia wajib, ya, menebus, ya, wajib membayar, ya, kalau di haji umroh dam namanya, ya, sedangkan di sini, ya, bagi puasa ada fidyah, ya, fidyah lain tempatnya, lain namanya. Fidyah ta'amu miskin dengan ta'amu miskin, dengan memberi makan dengan makanan yang biasa untuk orang fakir miskin, ya, untuk orang fakir miskin, ya, yang berhak menerima sedekah, yang berhak menerima zakat, yang berhak menerima bingkisan, berhak menerima sumbangan, yaitu orang fakir miskin. Di zaman Rasulullah SAW dulu ada, ya, seorang sahabat yang sangat miskin di Madinah, tapi dia, ya, membatalkan puasanya dengan bersetubuh dengan istrinya. Karena lalu angan bertutup jelang, walhal balik itu kajian 4 orang, kajian 4 tempasa keluarga, ya, sana sih dulu, ya, apa namanya, orang-orang itu pada sobat dia gawe, ya, akhirnya lapor kepada Rasulullah, harus kamu begini, harus kamu begini, harus kamu begini, ya, terakhir disuruh, ya, memberikan makan pada orang miskin 60 orang. Sila dituntut ya Rasulullah di Madinah ini lah menara miskinan di tiang, nah. Itu dinara tiang wah paling miskin di Madinah ini. Jadi pertama makin dinara isi, dan kedua dengan miskin yang kesuruh pintu dan dinara dengan miskin di Madinah ini. Ada hantar mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, senyumnya benar. Ya miskin, melu barang melu terus nak. Ya, harap doang kesempatan itu batalan puasa sih bergaul dengan istri. Nah, akhirnya ya tidak wajib, ya, karena tidak ada orang yang lebih miskin di tempat itu selain dia, di samping tidak ada yang dipakai untuk berfidyah. Tapi ini tidak bisa dicari-cari, tidak bisa dibikin-bikin. Ya, kalau kita yang kita pakai bayar saja, cari miskin insya Allah di tempat kita. Ya kalau tidak ada yang miskin betul, ya yang miskin yang paling miskin sudah anggap ya yang paling rendah. Ya kalau semuanya kaya, yang paling sedikit kekayaannya yang kita kasih di tempat itu, karena kita sulit mencari, ya, tapi bukan sekarang ya. Kalau sekarang ya insya Allah ya 3.000, 4.000 kita bikin paket misalnya oleh pengurus nanti di kantor habis itu, ya. Mudah-mudahan tidak salah alamat. InsyaAllah yang memang membutuhkan itu yang akan mendapatkan, mudah-mudahan. Ta'amu miskin, jadi makanan
Nah, orang yang ada di desa itu seperti kita di sini pakai beras. Bagaimana kalau kita pakai ambon? Tidak boleh, karena makanan tetap, makanan yang standar di gubuk gempang kita ini adalah beras, nasi. Tidak boleh kita tawar lagi. Ya, kalau kita pakai jagung aja. Ya, kalau di tempat itu memang makanannya jagung, boleh pakai jagung. Kalau di tempat itu makanannya sagu yang kita pakai fidyah. Kalau di tempat itu makanannya ubi, ya ubi yang kita pakai menjadi fidyah. Miskin, paling tidak ya satu orang miskin, paling tidak ada dua. Tapi bagus sekali ya kalau orangnya harus mengeluarkan fidyah, tidak mampu dia kada soalnya kan, tidak mampu dia kada, dia bayar dengan fidyah. Fidyah boleh satu dan itu cukup. Tapi bagus sekali kalau yang kita bantu itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, dan seterusnya bagi yang mampu. Bagi yang mampu lebih banyak kita keluarkan, lebih dekat kepada kabul keadaan puasa itu ya. Jadi selebihnya adalah sunat. Selebih daripada 1 mud setengah kilo adalah sunat. Tapi saya punya 1 kilo, tidak mau setengah, kasih untuk 2 orang. Saya punya 2 kilo, kasih 4 orang ya. Punya 5 kilo, kasih 10 orang. Lebih bagus ya. Tidak usah kita berhitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau nyumbang ya, kalau banyak yang kita sumbang, banyak yang dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini hubungannya dengan puasa Ramadan. Faman tata'a khairan, siapa yang mau ya mencari kebagusan ya, sehingga dia membayar fidyah puasanya itu dengan memberikan makan lebih dari 1, bahwa khairul lahu, itu yang lebih bagus baginya ya, itu yang lebih bagus. Puasanya wajibnya hanya 1 mud setengah kilo ya, diberikan kepada 1 orang, tapi dia dengan senang hati ya, dia syukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang sakit ya, bersyukur dia masih bisa bersedekah bagi yang orang tua, bersyukur dia bisa melahirkan ya dengan selamat ibu itu, bersyukur dia punya anak yang sehat ya, cukup asupan ya, asupannya, makanya anaknya cukup gizi ya, bukan kurang gizi ya, sehingga dia mengeluarkan lebih banyak, sekalian bayar syukur atas ya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu cara kita dianjurkan, kewajiban kita 1, tapi jangan kita dia batasi sampai hanya 1 saja. Usahakan ya supaya bisa lebih daripada kewajiban. Itu namanya sunat. Sedekah sunat jatuhnya yang wajib, selesai kita tambah dengan yang sunnah. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau ya bisa mampu mengajak puasa itu dengan puasa, justru itu yang lebih bagus ya, diberikan kesehatan ya. Salah seorang dari keluarga kita, dari jamaah kita, dia diuji dengan musibah sakit oleh Allah SWT di bulan Ramadan, sehingga dia tidak bisa puasa beberapa hari ya. Nanti kalau sudah dia sehat ya, jangan malas. Kita sudah diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT ya. Quran menegaskan wa antasumu khairul lakum, daripada bayar hadiah ya, cari mudahnya, cari gampang, cari enaknya saja ya, sementara dia diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di waktu sakit itu loyo sekali, tidak bisa jalan, pakai tongkat, dipapah ya, dibantu ya. Sehat dia ya, tidaklah dia ambil yang lebih berat daripada
kewajiban itu. Mana lebih berat? Tentunya puasa. Nah, wa antasumu khairul lakum. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur syar'i, nanti di saat dia sudah selesai, ya, sehat, sudah berhenti menyusui, sudah melahirkan, anaknya sehat, dia sehat, bagus sekali kalau puasa itu ada oleh dia sendiri, jangan bayar-bayar lagi, ya. Karena dia ada uang, lantas ayo puasakan saya satu hari, saya bayar. Oh, itu tidak cukup, itu tidak cukup. Kita yang punya kewajiban, kita yang berpuasa. Jangan kita karena kita punya uang lalu kita bayar puasa itu kepada orang yang membutuhkan, kecuali kalau dia sudah meninggal dunia. Itu bisa dipindahkan. Kalau tidak, keluarga sanggup mempuasakan, ya. Bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia, meninggalkan kewajiban, ya, mana lebih bagus kita bayarkan fidyah daripada kita puasakan. Kita puasakan lebih bagus. Wa antasumu khairun lakum. Ya, kalau puasamu yang kamu tinggalkan karena ada uzur syar'i atau puasa daripada keluargamu yang sudah meninggal, lebih bagus anaknya, istrinya atau suaminya kalau meninggal dunia ditadakkan puasa itu untuk si A yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa sebagai tadak dari kamu yang kamu tinggalkan itulah yang paling bagus, ya. Sekedar untuk menghilangkan kewajiban, ya, menghilangkan kewajiban. Apabila ada orang yang memang sengaja tidak puasa, lalu setelah selesai Ramadan, di situ dia ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lah, puasa saya, ya, saya tidak sudah puasa saya. Ya, bagi yang sengaja mengadak lebih wajib hukum mengadaknya daripada orang yang uzur syar'i. Bahkan dikatakan di dalam kitab Sa'di kata, kalau mau dia cari pahala sebesar pahala puasa Ramadan, Sa'di kata dia puasakan di saat bulan Ramadan, walhaq dia sehat, ya, seumur hidupnya dia akan kadak. Yang satu hari tidak bisa sama pahalanya dengan kalau kita puasa sendiri, ya, di bulan Ramadan. Nah, karena apa? Sholat sama juga, meninggalkan sholat dengan amidan muta'ammidan sama, ya. Kalau kita sholat itu, ya, seumur hidup kita mengadak untuk mencari pahala sama dengan sholat yang kita lakukan tepat waktu, tidak bisa menyamai, ya. Karena itu hati-hati, ya, hati-hati, jangan sengaja-sengaja kita malas sholat, ya, walhal kita dalam keadaan sehat, ya, sakit-sakit sedikit tongkol tentang bahaya. Walhal kalau dia berdiri tidak masalah, setengah dia dapat pahala. Bahkan kalau itu sholat wajib, itu tidak terhitung. Orang sehat berdiri adalah rukun, tapi kalau dia sengaja duduk cari enaknya, batal sholatnya, seperti dia tidak sholat. Kecuali orang sakit boleh duduk, boleh terlentang, ya. Tapi kalau orang sehat berdiri di saat kita membaca Fatihah, baca ayat, hukumnya wajib. Nah, ini kalau kamu mau tahu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makanya janganlah kita ringankan ibadah. Dari ibadah itulah kita dekatkan diri kepada Allah. Kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia, ya. Kalau kita misalnya yang dirubah oleh Allah menjadi binatang, ya, seperti apa nyesal kita. Allah Maha Kuasa mengkudayakan kita manusia, karena kita malas terus dibalik dia menjadi binatang. Wah,
Karena itu bersyukurlah Allah jadikan kita, ciptakan kita menjadi hambanya, dan lebih bersyukur lagi kalau kita diciptakan menjadi orang muslim, orang mukmin seperti ini. Masalah ada kewajiban, caranya Allah ya memberikan kita rezeki dunia, rezeki akhirat. Ya, harus kita syukuri dan harus kita sabar apa kita tidak berat. Dapat kita melaksanakan tugas dengan penuh ya kesehatan, keapilan, kita syukur. Dapat kita melakukan kewajiban kita dalam agama dengan, karena itu masalah berat, dengan sabar. Kita syukur dan kita sabar itu adalah nikmat ya, nikmat di luar daripada nikmat syukur, nikmat sabar. Berarti double nikmat kita kalau kita syukur, kalau kita bersabar dalam menyelesaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah mendekati ya, supaya pengajian kita lengkap, kita dapat ilmu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkat. Ya, kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ilmu yang kita miliki itu. Kita mohon kepada Allah supaya ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang barakah, dapat kita amalkan dan dapat kita ya pahala, dapat qabul, husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina syafiina sayyidil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah ma'al amni wal aman fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan kathiran tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbalan. اللهم ارزقنا رضاك ورضا المسلمين أجمعين واحشرنا مع عبادك الصالحين في جنة النعيم يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمسلمين، فرج عنا وعن المسلمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. واغفر لنا ذنبنا واصلح لنا شأننا وفرج همنا وهم المسلمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك على كل شيء قدير. جعلنا الله مبطين الطاهرين المقبولين من أسماء الجادة طه أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Bapak Guru, dalam penjelasan ini mudah-mudahan menambah kemarasan dan wawasan kita. Baik, mari kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memulai berbuka dengan doa berbukanya tentunya pada jamaah sekalian. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وتتركني بلا خلان بتترك